Jika Anda berusia di atas 50 tahun, Anda mungkin pernah mendengar versi kebohongan lama yang sama, bahwa masa-masa terbaik Anda telah berlalu, bahwa hidup telah melewati puncaknya, dan sekarang yang tersisa hanyalah melambat. Anda menyadarinya ketika rekan-rekan Anda yang lebih muda berhenti meminta nasihat Anda, ketika kontribusi Anda tidak lagi dianggap penting, dan ketika nada bicara dokter Anda berubah, lebih fokus pada mengelola penurunan kondisi Anda daripada mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan Anda. Anda juga melihatnya dalam cara wanita yang dulu memperhatikan Anda, sekarang hanya berjalan melewatinya, tanpa isyarat atau perhatian sejenak. Ya, itu menyakitkan. Tetapi Anda belajar untuk menelannya dalam diam, seperti yang diharapkan dari seorang pria yang telah hidup cukup lama untuk mengetahui bahwa hidup terkadang menyakitkan dalam diam. Namun, inilah kebenaran yang jarang diakui oleh siapapun. Anda belum selesai. Anda tidak hanya belum selesai, tetapi Anda memasuki tahap kehidupan di mana kekuatan, pengaruh, dan nilai pribadi Anda dapat lebih besar dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Anda membawa sesuatu yang tak ternilai harganya. Pengalaman nyata, pelajaran yang dipetik melalui kerja keras dan pengorbanan, bekas luka yang bukan hanya tanda masa lalu, tetapi simbol ketahanan. Perspektif yang jelas tentang apa yang benar-benar penting, dan kepastian bahwa waktu Anda tidak dapat lagi disia-siakan. Ini bukan sekedar motivasi murahan. Ini adalah pengingat mendalam bahwa sekaranglah saatnya untuk mendapatkan kembali diri Anda yang terbaik, untuk hidup dengan intensitas dan tujuan, dan untuk merangkul kekuatan yang hanya dapat ditawarkan oleh tahun-tahun dan pengalaman. Dunia mengidealkan masa muda, penampilan, dan energi yang tak terbatas. Tetapi filsafat Stoik mengajarkan kita sesuatu yang lebih dalam. Semakin tua Anda, semakin Anda harus teguh dan pantang menyerah. Ini bukan tentang bersikap tangguh karena kesombongan, tetapi tentang mengembangkan kekuatan batin yang membuat kehadiran Anda terasa di ruangan manapun, dalam percakapan apapun, tanpa perlu meninggikan suara. Inilah kebijaksanaan praktis yang mendefinisikan pria yang menolak untuk tenggelam dalam keheningan. 1. Kekuatan keheningan. Pria yang lebih tua memiliki keunggulan yang jarang dipahami oleh pria yang lebih muda. Sementara pria muda mengejar uang, persetujuan sosial, status, dan kebisingan yang konstan, pria yang telah hidup lebih lama belajar menghargai ketenangan. Ketenangan ini bukanlah tanda kelemahan atau kepasifan. Ini adalah kekuatan yang terkendali, disengaja, dan dahsyat. Ini adalah pemahaman bahwa sebagian besar hal yang dikejar orang lain dengan cemas tidak memiliki nilai nyata, dan bahwa beberapa hal yang benar-benar penting tidak dapat dibeli atau dipaksakan. Ketenangan mencegah Anda membuang energi untuk mencoba mengesankan orang asing, meyakinkan semua orang tentang nilai Anda, atau memperbaiki apa yang tidak perlu diperbaiki. Ini memungkinkan Anda untuk beralih dari reaksi impulsif ke kehadiran yang mantap. Bayangkan seekor singa tua di sabana. Ia tidak mengejar setiap mangsa atau menyerbu setiap ancaman. Ia menunggu, mengamati, dan bertindak hanya pada saat yang tepat. Sebagai pria berusia di atas 50 tahun, Anda memiliki kekuatan yang sama. Anda tidak perlu menjadi suara paling lantang di ruangan. Otoritas Anda berasal dari stabilitas dan ketenangan Anda. Berdirilah teguh, seperti seseorang yang telah menghadapi kesulitan, kegagalan, dan bahkan kematian, dan muncul tanpa cedera. Ketenangan Anda menjadi daya tarik. Orang-orang merasakannya, wanita menghormatinya. Ini adalah perwujudan seorang pria yang tidak hanya bertahan hidup di dunia, tetapi juga belajar untuk bertahan hidup dari dirinya sendiri. Kedua, maskulinitas tanpa penyesalan. Seiring bertambahnya usia, maskulinitas autentik Anda mungkin menjadi sesuatu yang dianggap mengintimidasi oleh orang lain. Tetapi itu bukanlah hal yang buruk. Itu adalah kekuatan, kehadiran, dan kejelasan. Pada suatu titik dalam hidup, seorang pria dihadapkan pada pilihan.
beradaptasi dengan dunia yang lembut dan puas diri, atau menjadi gunung yang harus dilewati orang lain. Anda tidak perlu meminta izin untuk menjadi disiplin, lugas, atau teguh dalam keyakinan Anda. Budaya modern seringkali lebih menyukai pria yang lebih tua untuk menjadi pendiam, patuh, dan tidak berbahaya. Tetapi intensitas dan kelebihan Anda justru dibutuhkan oleh dunia yang semakin lemah ini. Tidak perlu meninggikan suara atau terlibat dalam argumen terus-menerus. Cukup berhenti menyusut, rebut kembali ruang Anda, dan biarkan kehadiran Anda berbicara sendiri. Duduklah dengan penuh tujuan, berbicaralah dengan tenang, dan pertahankan kontak mata. Anda tidak beracun atau agresif. Maskulinitas Anda telah menjadi tidak biasa, dan keunikan menciptakan nilai. Jangan menekan sifat alami Anda untuk membuat orang lain nyaman. Berdirilah teguh, dan perhatikan bagaimana dunia beradaptasi denganmu. 3. Raih kembali disiplin. Salah satu mitos besar kehidupan dewasa adalah bahwa pria mencapai potensi puncak mereka di usia 30-an. Ini salah. Potensi sejati muncul ketika seorang pria belajar menguasai dirinya sendiri. Usia 50-an, 60-an, atau bahkan 70-an, Anda dapat menjadi dekade terkuat Anda, asalkan Anda meraih kembali disiplin. Disiplin bukanlah hukuman, itu adalah martabat. Itu adalah merawat tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Itu adalah bergerak dengan niat, memelihara diri Anda dengan, pastikan Anda menghormati masa depan Anda, dan jangan biarkan berita, gosip, atau pengejaran kepuasan instan yang terus-menerus mengatur kejernihan mental Anda. Mulailah setiap hari dengan kebiasaan yang menenangkan. Menulis jurnal, berjalan kaki, minum air dingin, atau sekadar bernapas dengan sengaja. Praktik-praktik ini bukanlah tren sesaat. Ini adalah cara untuk terhubung dengan diri Anda yang sebenarnya dan dengan waktu, yang telah menjadi sumber daya Anda yang paling berharga. Latih tubuh Anda, lindungi pikiran Anda, bangun sesuatu yang bermakna. Setiap tindakan pada tahap ini memiliki bobot dan meninggalkan warisan. Anda tidak lagi hanya hidup, Anda menciptakan jalan yang akan diikuti orang lain, dan Anda dapat membuat jalan itu menjadi kuat. 4. Berhenti mengejar dan mulailah menarik. Setelah usia 50, permainan dan pencarian persetujuan yang terus-menerus kehilangan daya tariknya. Anda tidak perlu lagi membuat kesan. Anda hanya ingin diterima dengan autentik. Dan inilah paradoksnya. Saat Anda berhenti mengejar, seringkali saat itulah Anda mulai menarik. Ini bukan tentang wanita dangkal yang mencari validasi atau keamanan finansial. Ini adalah wanita luar biasa yang merasakan kekuatan yang tenang dan keamanan batin, dan secara alami tertarik padanya. Pergeseran ini terjadi ketika Anda berhenti hidup terpisah dari diri sendiri. Wanita tertarik pada pria yang utuh, pria yang tidak bergantung pada persetujuan eksternal untuk merasa lengkap. Pria yang kekuatan batin dan ketenangannya memancarkan kepercayaan diri yang tulus. Menghentikan pengejaran bukanlah menyerah. Itu menegaskan bahwa nilai Anda tidak membutuhkan bukti terus-menerus, bahwa kehadiran, disiplin, dan keaslian Anda berbicara sendiri. Singkatnya, memasuki usia 50 tahun bukan berarti penurunan. Itu berarti mengakses tingkat kekuatan pribadi, kejelasan, dan daya tarik yang hanya dapat diberikan oleh pengalaman. Ketenangan, disiplin, keaslian, dan maskulinitas yang sadar tidak hanya mengubah hidup Anda, tetapi juga menarik rasa hormat, kekaguman, dan koneksi yang tulus. Usia Anda bukanlah batasan. Itu adalah gerbang menuju versi terbaik dari diri Anda.